Guys, coba nih sama-sama kita bayangkan situasi ini. Hari pertama masuk sekolah baru, kita harus masuk ke kelas yang penuh sama wajah-wajah yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Guru-gurunya berbeda, cara belajarnya juga berbeda, bahkan sampai aturan sekolahnya pun terasa asing banget. Nah, bagi sebagian siswa, pengalaman seperti ini tuh terasa biasa aja gitu. Tapi ada juga bagi sebagian yang lain menganggap situasi ini tuh memicu kecemasan, stres, bahkan membuat mereka merasa tidak nyaman berada di lingkungan sekolah. Penelitian dari American Psychological Association menunjukkan bahwa perubahan lingkungan sekolah itu merupakan salah satu sumber stres yang cukup besar bagi sebagian remaja, terutama ketika mereka berada dalam masa transisi pendidikan. Nah, di video ini kita akan membahas salah satu masalah perkembangan peserta didik yang cukup sering terjadi gitu, yaitu kesulitan penyesuaian diri ketika seorang siswa menghadapi lingkungan sekolah yang baru atau tuntutan kurikulum yang berubah-ubah gitu. Di sini kita akan melihat bagaimana kasus ini bisa terjadi, bagaimana menjelaskannya melalui teori-teori perkembangan, dan apa solusi yang bisa dilakukan oleh sekolah maupun guru. Mari kita lihat sebuah contoh sederhana. Seorang siswa yang baru masuk ke kelas 7 SMP, sebelumnya kan ia belajar di SD yang lingkungannya sudah sangat dia kenal gitu. Dia sudah punya teman dekat, sudah terbiasa dengan gurunya, dan sudah paham cara belajar di sekolahnya gitu. Tapi ketika masuk ke SMP, semuanya berubah. Sekarang ia harus menghadapi banyak guru dengan cara mengajar yang berbeda, jadwal pelajaran yang lebih padat, tugas yang lebih kompleks, serta teman-teman baru yang punya karakter berbeda yang belum ia kenal gitu. Di sekolah tersebut juga diterapkan kurikulum yang cukup aktif gitu. Misalnya banyak diskusi kelompok, presentasi, dan proyek kolaboratif. Bagi siswa yang belum terbiasa, situasi ini bisa terjadi, maksudnya bisa terasa sangat menekan. Beberapa tanda yang biasanya muncul ketika siswa mengalami penyesuaian diri itu kayak misal mereka merasa cemas saat berada di lingkungan sekolah, sulit fokus saat belajar, nilai mulai menurun, dan cenderung menarik diri dari teman-temannya. Ada penelitian dari Organization for Economic Cooperation and Development dalam laporan pendidikan internasional juga di situ menunjukkan bahwa kesejahteraan psikologi siswa sangat mempengaruhi keberhasilan belajar mereka di sekolah. Artinya, ketika siswa mengalami stres atau kesulitan beradaptasi, hal itu bisa langsung berdampak pada prestasi akademik mereka. Untuk memahami kenapa hal ini bisa terjadi, kita bisa melihatnya melalui beberapa teori perkembangan peserta didik. Menurut teori perkembangan psikososial dari Erik Erikson, remaja berada pada tahap identity versus role confusion, yaitu tahap pencarian jati diri. Di masa ini, remaja sedang mencoba memahami siapa sih dirinya, bagaimana ia bisa diterima oleh lingkungan sosialnya, dan apa sih perannya dalam kelompoknya gitu. Ketika siswa masuk ke lingkungan sekolah yang baru, mereka membangun kembali identitas sosialnya gitu. Jika mereka merasa tidak diterima atau sulit menemukan tempat,
dalam kelompok itu tadi, maka mereka bisa mengalami kebingungan identitas dan merasa kurang percaya diri. Selain itu, menurut teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget, remaja itu mulai memasuki tahap operasional formal. Pada tahap ini mereka mulai mampu berpikir secara abstrak, logis, dan kritis. Namun kemampuan ini masih berkembang gitu, sehingga ketika tuntutan belajar meningkatnya itu secara tiba-tiba gitu, sebagian siswa bisa merasa kewalahan. Misalnya ketika mereka harus memahami konsep yang lebih kompleks atau mengerjakan tugas yang membutuhkan analisis gitu, analisis kritis. Kemudian ada juga teori bioekologis dari Uri Bronfenbrenner. Menurut teori ini, perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitarnya, misal keluarga, sekolah, dan teman-teman sebayanya gitu. Jika lingkungan sekolah memberikan dukungan sosial yang baik, maka adaptasi siswa akan menjadi lebih mudah. Sebaliknya, jika lingkungan terasa tidak ramah atau terlalu menekan, maka siswa akan lebih mudah mengalami stres seperti itu. Lalu pertanyaannya, apa sih yang bisa dilakukan untuk membantu siswa menghadapi situasi seperti ini, Bang? Oke, let's go. Ada beberapa pendekatan yang cukup efektif berdasarkan teori perkembangan peserta didik gitu. Pertama, ada sekolah dapat memberikan program orientasi dan pendampingan siswa baru. Misalnya dengan memperkenalkan lingkungan secara bertahap atau memberikan mentor dari kakak kelas. Pendekatan ini tuh membantu siswa merasa lebih nyaman dan tidak terlalu canggung di lingkungan yang baru. Nah, jadi program orientasi dan pendampingan ini tuh sebenarnya cukup penting untuk siswa yang masih beradaptasi pada transisi pendidikan seperti itu. Makanya buat kakak-kakak atau guru-guru gitu, buat masa orientasi siswa yang masih mengalami masa transisi pendidikan seperti ini, jangan ada senioritas atau perpeloncoan. Itu malah bikin siswa yang masih dalam masa transisi ini tadi jadi takut mereka seperti itu. Kedua, guru itu perlu menciptakan suasana kelas yang aman secara psikologis. Artinya siswa merasa nyaman untuk bertanya, berdiskusi, dan melakukan kesalahan maksudnya menganggap yang melakukan kesalahan itu sebagian dari proses seperti itu, proses belajar. Pendekatan ini tuh membantu siswa beradaptasi dengan tuntutan kurikulum tanpa merasa terlalu tertekan. Jadi untuk guru-guru, ketika ada anak murid yang melakukan kesalahan, jangan langsung dijudge, jangan langsung kayak kamu salah, kamu nggak boleh kayak gitu. Jadi ini tuh bisa mempengaruhi kepercayaan diri si siswa atau siswinya gitu. Jadi anggap aja kesalahan itu suatu sebagian dari proses pembelajaran gitu. Ketiga, sekolah bisa memperbanyak kegiatan yang mendorong interaksi sosial seperti kerja kelompok, kegiatan ekstrakurikuler, atau proyek kolaboratif. Kegiatan seperti ini dapat membantu siswa membangun hubungan dengan teman sebaya gitu, bisa membangun chemistry. Yang terakhir, dukungan dari keluarga. Dukungan dari keluarga ini juga sangat penting. Orang tua dapat membantu dengan cara misal mendengarkan pengalaman anak di sekolah, memberikan motivasi, serta membantu anak menemukan strategi belajar yang sesuai gitu. Ketika anak merasa didukung oleh lingkungan di sekitarnya, proses adaptasi itu akan menjadi jauh lebih mudah seperti itu.
Jadi simpulannya, kesulitan penyesuaian diri itu merupakan hal yang cukup wajar dialami oleh peserta didik, terutama ketika mereka berada dalam masa transisi menuju lingkungan belajar yang baru. Namun dengan memahami teori perkembangan dari Erik Erikson, Jean Piaget, dan Uri Bronfenbrenner, kita dapat melihat bahwa dukungan dari lingkungan itu sangat berperan dalam membantu siswa melewati masa tersebut. Seperti itu. Jika sekolah, guru, dan orang tua bekerja sama menciptakan lingkungan yang mendukung, maka peserta didik dapat beradaptasi dengan lebih baik dan berkembang secara optimal, baik secara akademik maupun dalam sosialnya, seperti itu. Terima kasih buat yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe.